sore adik-adik, hari ini kita akan belajar fisika kelas 10 tentang impuls, momentum, dan tumbukan, khususnya subbab tumbukan. Tumbukan bahasa lazimnya adalah tabrakan. Tumbukan yang paling sederhana adalah tumbukan sentral. Tumbukan sentral terjadi bila titik pusat benda yang satu menuju ke titik pusat benda yang lain. Contohnya peristiwa tumbukan antara dua kendaraan atau tabrakan antara dua kendaraan. Tumbukan terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Tumbukan ini terjadi jika pada tumbukan itu tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Jadi energi kinetik total kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Terlihat pada gambar, dua buah benda, 1 dan 2, memiliki massa M1 dan M2, memiliki kecepatan V1 dan V2, mengalami tumbukan. Kemudian setelah tumbukan, ya, benda 1 dan benda 2 memiliki kecepatan V1 aksen dan V2 aksen. Jadi pada tumbukan lenting sempurna ini, energi kinetik total kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Pada tumbukan ini hanya berlaku pada benda yang bergerak. Didapatkan koefisien restitusi E sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 min V2 sama dengan 1. Jadi pada tumbukan lenting sempurna koefisien restitusinya E sama dengan 1. Ya, kemudian kita akan ke tumbukan lenting sebagian. Ya. Kebanyakan benda-benda yang ada di alam mengalami tumbukan lenting sebagian, di mana energi kinetik berkurang selama tumbukan. Di sini berlaku hukum kekekalan momentum, ya. Untuk kekekalan energi kinetiknya tidak berlaku, ya, pada tumbukan lenting sebagian ini. Contohnya pada bola basket. Kalian suka bermain bola basket kan, ya? Ya, jadi ketika bola basket dilemparkan ke lantai, pada saat bola basket tersebut dilemparkan memiliki kecepatan V1 dengan ketinggian H1, kemudian akan terlempar ke atas. Ketinggian pada saat lemparan kedua itu berbeda dari ketinggian pada saat lemparan pertama. Pada lemparan pertama ketinggiannya H1, lemparan kedua ketinggiannya H2 dengan kecepatan V1 aksen. Didapatkan koefisien restitusinya min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 min V2 lebih kecil dari 1. Atau koefisien restitusinya E lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Kemudian tumbukan tidak lenting sama sekali. Ya, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, sesudah tumbukan kedua benda bersatu, sehingga kecepatan kedua benda sesudah tumbukan besarnya sama. Terlihat pada gambar, di sini ada benda 1 dan 2 memiliki massa M1 dan M2, kecepatannya V1 dan V2 mengalami tumbukan. Setelah dia bertumbukan, maka massa M1 dan M2 ini bersatu dengan kecepatannya V1 aksen, sama nilainya. Ya, V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Ya, didapatkan koefisien restitusinya min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 min V2 sama dengan 0, atau koefisien restitusi dari tumbukan tidak lenting sama sekali, maka nilainya sama dengan 0. Ya, mudah-mudahan adik-adik mengerti, ya.